Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini kita masih mempelajari tentang kompetensi dasar 3.4, yaitu tentang corak kehidupan manusia praksara di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang kebudayaan Mesolitikum, atau yang lebih dikenal dengan masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Nah, ini adalah gambar atau peta persebaran ras Proto-Melayu yang datang dari kawasan Vietnam dengan membawa kebudayaan Baskon Hoabin atau kebudayaan pertanian. Nah, saat kedatangan ras Proto-Melayu atau migrasi ras Proto-Melayu di Indonesia itu masih hidup manusia praksara jenis Homo wajakensis dan juga Homo solensis. Apakah keduanya saling bertengkar memperebutkan posisinya sebagai masyarakat kepulauan Indonesia saat itu? Jadi masyarakat Proto-Melayu yang datang dari kawasan Vietnam itu menikah atau kawin-mengawin dengan spesies atau manusia jenis Homo wajakensis dan soloensis. Nah, akibat perkawinan inilah terjadi perkawinan campuran yang menghasilkan Homo sapien yang menyerupai masyarakat Indonesia hari ini. Bukti keberadaan dari ras Proto-Melayu di Indonesia yang dapat kita buktikan sampai dengan hari ini dan masih ada, itu adalah suku Kubu, Lubu, dan Ulu yang ada di Jambi, tepatnya di Kepulauan Sumatera. Kemudian ada suku Talang Mama di Kepulauan Riau, juga suku Toala di Sulawesi, dan masih banyak suku-suku pedalaman yang lain yang merupakan keturunan dari ras Proto-Melayu. Nah, kalian penasaran nggak bagaimana masyarakat Mesolitikum itu hidup atau bertahan hidup? Yang perlu kalian garis bawahi bahwa masyarakat Mesolitikum jauh lebih maju satu langkah dari masyarakat Paleolitikum. Untuk tempat tinggal, masyarakat Mesolitikum itu mengenal kebudayaan Abrisosros atau kehidupan di gua. Mereka sudah tidak lagi nomaden, tapi semi-sedenter. Artinya hidup bertempat tinggal di suatu tempat dalam waktu yang lama. Ketika kondisi alam sudah tidak lagi memungkinkan, mereka akan berpindah tempat. Nah, masyarakat Mesolitikum itu hidup di gua yang dekat dengan sumber mata air, terutama sungai. Kenapa? Karena masyarakat Mesolitikum dapat mencari sumber makanan di sungai seperti ikan, kerang, siput, atau hewan lain yang hidup di dalam air. Kemudian mereka juga bertempat tinggal di pinggir laut. Nah, ini dibuktikan dengan penemuan sampah kerang yang telah memfosil atau membatu. Nah, ini dikenal dengan nama Keukenmodinger atau sampah kerang yang telah memfosil. Dengan ditemukannya sampah kerang ini menunjukkan atau membuktikan bahwa masyarakat Mesolitikum itu bergantung pada hasil laut, atau berarti masyarakat Mesolitikum telah mengenal pekerjaan sebagai nelayan. Kemudian masyarakat Mesolitikum itu juga mengenal konsep dasar kepercayaan. Jadi ini baru konsep dasar. Artinya apa? Masyarakat Mesolitikum sadar bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan manusia. Kemudian eksistensi mereka itu digambarkan melalui lukisan dinding gua. Lukisan dinding gua biasanya itu berisi atau menggambarkan tentang perjuangan, bagaimana cara mereka berburu dan juga bertahan hidup. Kemudian menggambarkan harapan dan juga kepercayaan. Jadi kalau
Di dinding gua selain gambar mereka berburu atau pengalaman mereka, itu juga berisi tentang kepercayaan di mana masyarakat Mesolitikum itu merentangkan jari-jari mereka kemudian ditempelkan di dinding gua. Tujuannya apa? Untuk menghalau segala gangguan yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Intinya kayak stop, jangan ganggu, seperti itu. Kemudian juga ada lukisan tangan yang jari-jarinya tidak lengkap. Jadi ketika jari-jari tidak lengkap ini direntangkan di dinding gua, ini menunjukkan bahwa masyarakat Mesolitikum tengah berkabung atau ada yang meninggal. Jadi ketika bagian dari keluarga mereka ada yang meninggal, maka satu ruas jari mereka akan dipotong sebagai tanda berkabung atau sebagai bentuk kehilangan. Penemuan yang tidak kalah penting pada masa Mesolitikum itu adalah ditemukannya api untuk pertama kali. Nah, mereka mulai menyadari bahwa dingin. Ingat ya, mereka saat itu belum berpakaian. Mereka merasakan dingin. Lalu bagaimana cara mereka agar dapat bertahan dalam cuaca yang dingin? Akhirnya mereka menemukan api untuk menghangatkan tubuh. Kedua, mereka hidup di dalam gua, yang artinya ketika malam hari itu akan gelap. Akhirnya, mereka menggunakan api sebagai penerangan atau cahaya di dalam gelapnya gua. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa api itu juga dapat menghalau binatang buas. Kita tahu kebanyakan binatang itu takut dengan api. Kemudian, yang paling penting dari penemuan api pada masa Mesolitikum itu adalah ditemukannya api digunakan untuk membakar semak belukar. Jadi, masyarakat Mesolitikum itu mulai menggunakan api untuk membakar hutan. Bukan hutannya yang dibakar ya, tapi semak belukarnya. Nah, kemudian mereka bercocok tanam, tapi cocok tanamnya masih sangat sederhana. Mereka melakukan slash and burn, artinya memilih tanaman-tanaman yang dapat dibakar, bukan pohonnya, tapi kayak rerumpunan tanaman seperti itu atau semak belukar. Kemudian mereka mulai menanam umbi-umbian. Kemudian ketika lahan mereka sudah tidak lagi subur, mereka akan berpindah untuk mencari lahan lain seperti itu. Kemudian hasil kebudayaan masyarakat Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan masyarakat Paleolitikum ya, karena kehidupan mereka masih berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, yang pertama penemuannya adalah kapak genggam Sumatera. Jadi kapak genggam Sumatera ini sebenarnya hampir sama dengan kapak perimbas yang ditemukan pada masa Paleolitikum. Namun di sini dari gambar kita dapat melihat bahwa ukuran batu telah mengalami penyusutan atau mereka sudah mengenal teknik yang lebih bagus daripada masa Paleolitikum. Dan kapak genggam Sumatera tentunya banyak sekali ditemukan di kawasan Sumatera Utara. Kemudian ada serpih bilah atau flag. Nah, ini banyak ditemukan di kawasan Sumatera Selatan dan juga Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang terakhir adalah ada alat tulang yang banyak sekali dijumpai di Jawa Timur. Nah, sebenarnya masih banyak hasil kebudayaan masa Mesolitikum. Di antaranya mereka mulai menggunakan batu-batu dari batu obsidian, mulai membuat perhiasan dari batu, tapi tidak banyak ditemukan pada masa Meso. Sedang yang paling banyak kebudayaan ditemukan adalah 3 alat ini. Nah, dengan keberadaan lukisan dinding gua, itulah kita dapat melihat keberadaan manusia praaksara. Mungkin itulah cara mereka menunjukkan kami ada di sini kepada masyarakat modern di masa depan. Juga alat-alat ini menunjukkan bahwa mereka pernah ada. Jadi kalau kita mau tidak percaya, ya bagaimana faktanya alat-alat ini ditemukan sebagai bentuk penunjang kehidupan manusia praaksara pada masa Mesolitikum. Nah, masihkah
ada kebudayaan Mesolitikum yang kita warisi sampai dengan hari ini? Tentunya ada. Api. Ingat, masyarakat Mesolitikum menggunakan api untuk membuka lahan pertanian. Mereka membakar semak belukar dengan melakukan slash and burn untuk membuka lahan pertanian guna menanam umbi-umbian. Nah, kita masih menemui masyarakat hari ini seperti itu. Kenapa? Kita lihat saja hutan jati di Blora, awalnya hutan lebat. Tapi kalian dapat menyaksikan bahwa di bawah-bawah pohon jati itu ditanami tanaman-tanaman seperti jagung, ketela, kemudian tanaman yang lain. Nah, kemudian bahkan masyarakat modern hari ini menebang hutan tanpa melakukan pilih-pilih. Padahal masyarakat praaksara yang notabene lebih bodoh daripada kita, mereka mampu melakukan slash and burn, artinya memilih-milih. Mereka tidak melakukan tebang pohon, tapi lebih memilih untuk membakar semak belukar. Tapi masyarakat modern hari ini sangat kita sayangkan, yang otaknya lebih cerdas daripada masyarakat Paleolitikum, namun mereka melakukan penebangan liar. Bahkan banyak sekali hutan jati di Blora itu habis. Terutama waktu itu Bulha pernah melakukan kunjungan ke Ngandong. Di sana benar-benar hutan itu habis ditebang dan tidak ada reboisasi atau penanaman ulang. Nah, sebenarnya masyarakat praaksara itu lebih pintar, lebih cerdas dari masyarakat modern seperti kita, atau masih ada masyarakat praaksara, maksudnya cara berpikirnya, yang hidup di masa modern seperti sekarang. Pilihan ada di tangan kalian, mau hidup sebagai manusia seperti apa. Jika kalian ingin menunjukkan bahwa kita adalah manusia berbudaya, maka hiduplah dengan baik. Jangan pernah merusak alam dan cintai alam kita. Dan jangan lupa, tanamlah satu pohon di rumah kalian. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.